Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal LCMAG, dosen tetap pada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah Hukum Islam. Mata kuliah Hukum Islam ini disajikan untuk mahasiswa pada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Dengan kode 3PMP 490228 berbobot 2 SKS disajikan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan yang masing-masing 2 pertemuan itu adalah UTS dan UAS. Materi yang akan disajikan dalam mata kuliah Hukum Islam ini beberapa diantaranya adalah konsep dalam Hukum Islam, diskursus tentang Hukum Islam, sumber Hukum Islam, asas-asas di dalam Hukum Islam, sejarah perkembangan Hukum Islam di Indonesia, metodologi Hukum Islam di Indonesia. Ada juga kita mempelajari tentang Hukum Islam dalam sistem hukum dan tata hukum di Indonesia, kemudian Hukum Islam dalam bingkai Pancasila dan Kewarganegaraan, serta objek kajian Hukum Islam. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa juga akan dibekali tentang cara menulis karya ilmiah yang bisa dipublikasikan dalam bentuk jurnal, yang itu nantinya akan menjadi luaran dalam perkuliahan mata kuliah Hukum Islam ini. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Islam ini yaitu CPL 1, yaitu mampu melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya di bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan menjunjung kemanusiaan berdasarkan nilai agama, moral, dan etika. Kemudian capaian pembelajaran yang kelima, mampu menganalisis berbagai studi kewarganegaraan melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kajian ilmu hukum pada kerangka pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian capaian pembelajaran yang ke-8 yaitu menguasai konsep teoritis pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara mendalam serta menggunakannya untuk menyelesaikan berbagai isu kewarganegaraan secara bertanggung jawab. Dan kemudian yang capaian-capaian ini sudah tertuang di dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Kaprodi. Selain dari itu, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dalam hukum Islam, mahasiswa mampu menganalisis berbagai diskursus keilmuan tentang hukum Islam, mahasiswa mampu menerapkan sumber-sumber hukum Islam, mahasiswa mampu mengkaji asas-asas hukum Islam dalam bidang hukum Islam, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, mahasiswa mampu mengevaluasi dan memahami metodologi hukum Islam di Indonesia. Kemudian mahasiswa juga mampu menilai kedudukan dan peran hukum Islam dalam sistem hukum dan tata hukum di Indonesia. Mahasiswa mampu merancang argumentasi kritis yang mengintegrasikan hukum Islam dalam bingkai nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai objek kajian dalam hukum Islam. Komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, and assessment. Adapun delivery yaitu dengan cara memberikan RPS kepada mahasiswa yang langsung bisa mereka ambil dari akun SIPDA Universitas Negeri Medan, yang itu langsung bisa diambil oleh mahasiswa. Kemudian juga dengan cara pembelajaran presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Kemudian, materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran yang berupa video, quizzes, dan juga word wall, dan juga Canvas sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan 2 arah, yaitu antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi tanya-jawab. Kemudian juga dengan kolaborasi dan refleksi secara bersama. Adapun asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam hal ini terbagi pada 2,
Yang pertama yaitu asesmen formatif, yaitu penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Kemudian asesmen sumatif, yang dari ini akan saya ambil dari penilaian UTS dan UAS mahasiswa. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case method, project based learning dengan metode pembelajaran, presentasi interaktif, praktik, kolaborasi kelompok, dan juga respon kreatif. Kemudian referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yang pertama yaitu adalah buku Hukum Islam yang saya tulis sendiri, juga didukung dengan beberapa referensi ahli lainnya seperti artikel jurnal bereputasi yang memiliki kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran pada pertemuan ke-11 antara saya dengan mahasiswa, yaitu dengan judul Metodologi Hukum Islam di Indonesia. Mari kita simak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik, teman-teman semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Kita mau melanjutkan perkuliahan kita, tapi sebelum kita lanjutkan, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa, kita mulai. Baik teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita ini, Bapak menyarankan dulu kepada kalian untuk mengisi absen kehadiran kalian. Silahkan diisi dulu. Baik teman-teman semua, sebelum kita lanjut kepada perkuliahan kita di pertemuan 11 ini, Bapak mau menanya sedikit, mengingat-ingat sedikit kepada kalian tentang perkuliahan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan 10. Kira-kira masih ada yang ingat nggak di pertemuan 10 itu kita kemarin bahas apa? Perkembangan hukum Islam di Indonesia. Oh ya, baik, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Oke. Itu tadi jawaban dari Indri. Nah, sekarang kita mau perdalam lagi. Kira-kira di sana kan ada kemarin kita bahas tentang tahkim. Siapa yang tahu tahkim itu apa? Saya, Pak. Oke, baik. Fauzan. Tentang tahkim. Tahkim itu adalah memecahkan suatu masalah dengan memanggil seseorang yang dianggap ahli di dalam bidang hukum Islam. Nah, ketika ahli tersebut sudah memutuskan hukum, maka wajib bagi siapapun untuk mematuhinya. Iya, baik, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke, sekali lagi. Adakah kalian yang masih ingat kira-kira produk hukum yang lahir di era reformasi? Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Salah satu produk hukum yang lahir dari masa reformasi, salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimana fungsinya untuk memperkuat kedudukan ekonomi syariah di Indonesia. Iya, luar biasa. Kita boleh tepuk tangan. Oke, baik teman-teman semua, itu tentang perkuliahan di pertemuan 10. Sekarang kita masuk kepada pertemuan 11. Nah, Bapak di sini ingin menyampaikan capaian pembelajarannya, yaitu yang pertama kita mampu menganalisis berbagai studi kewarganegaraan melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kajian ilmu hukum pada kerangka pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian di CPMK-nya ada di nomor 6, yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi metodologi hukum Islam yang ada di Indonesia. Kemudian subcapaiannya mengevaluasi metodologi hukum Islam yang digunakan dalam penetapan hukum di Indonesia. Ya, baik. Sekarang kita lanjut, tapi sebelum kepada materi, Bapak mau menunjukkan satu video kepada kalian, ya. Silahkan disaksikan ya. Orang pelaku yang mengaku sebagai Jenderal Negara Islam Indonesia atau NII ditangkap jajaran kepolisian Resort Garut dan Satgas Anti Radikalisme Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Setelah sebelumnya sempat viral di media sosial, pelaku Deklarasi Negara Islam Indonesia atau NII yang juga mengajak masyarakat luas untuk bergabung, akhirnya diringkus jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Selain dugaan berbuat makar, para pelaku dengan sengaja mencetak gambar pada bendera atau melakukan penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara. Baik teman-teman semua, itu tadi merupakan latar belakang dari perkuliahan kita hari ini, bahwa ada sebagian orang yang dia ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Dia itu ingin membuat negara kita ini menjadi negara yang seluruhnya itu berdasarkan Islam, ya, begitu. Jadi, maka dari itu kita di sini ingin membahas tentang metodologi hukum Islam di Indonesia, ya. Metodologi hukum Islam di Indonesia ini di sini dilatar belakangi dari bagaimana caranya para ulama-ulama kita itu memikirkan bagaimana caranya agar hukum Islam itu bisa diamalkan oleh orang Indonesia tanpa sedikit pun orang Indonesia ini meninggalkan identitasnya atau meninggalkan budayanya. Ya, tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, mungkin kalian ada yang tahu apa sih yang dinamakan metodologi hukum itu? Ada yang tahu? Ya, silahkan Risti. Jadi metodologi dalam hukum itu adalah kerangka kerja ilmiah atau prosedur sistematis yang digunakan untuk menemukan, menguji, dan juga mengembangkan pengetahuan hukum. Metodologi dalam hukum ini tuh juga mencakup pendekatan teoritis dan metode analisis untuk memecahkan masalah atau menjawab isu-isu hukum secara logis dan juga struktur, Pak. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Nah. Oke, itu tadi metodologi hukum. Kalau metodologi hukum Islam ada yang tahu? Ya, silahkan. Memahami dan menetapkan aturan hukum dari ajaran-ajaran Islam. Metodologi hukum Islam adalah kerangka kerja sistematis atau ilmu yang digunakan untuk menggali, memahami, dan menetapkan aturan atau hukum dari sumber-sumber ajaran Islam. Nah, sekarang yang pertama kita masuk kepada metodologi hukum Islam yang pertama, yaitu fikih mazhab nasional Hazairin. Jadi ada ulama kita di Indonesia, dia seorang profesor, itu namanya Hazairin. Beliau itu menyusun suatu metodologi yang beliau menamainya dengan fikih mazhab nasional. Maksudnya mazhab nasional itu bisa diamalkan oleh orang-orang di Nusantara, begitu. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah karena dulu ada seorang ilmuwan dari Belanda namanya Snockhorgen. Beliau itu membuat teori namanya teori reseptif. Ya, reseptif ini apa? Yaitu hukum Islam itu bisa diterima kalau dia sesuai dengan hukum adat. Sementara Hazairin dia menolak pendapat itu. Justru beliau berpendapat bahwa kalau di Indonesia sudah ada Pancasilanya, UUD 45-nya, maka apabila mereka mengamalkan hukum Islam, maka mereka akan bisa hidup makmur, sejahtera, dan juga hidup menjadi lebih baik, begitu. Ya, teman-teman semua. Lalu apa rumusannya? Yang pertama merujuk kepada kaidah Al-Quran secara tematik dengan tafsir autentik. Setelah itu baru menyusun kaidah hadis secara tematik dan substantif. Jadi adik-adik semua, Hazairin ini simpelnya dia itu ambil dulu kalau ada suatu kasus, ya, dia cari dari Al-Quran berdasarkan tafsir tematik dan autentik. Tidak ada ternyata jawabannya di dalam Al-Quran, beliau mencari di dalam hadis, ya. Di dalam hadis ternyata tidak ada juga, baru beliau pakai kepada yang ketiga, yaitu namanya ijtihad, qiyas atau istislah, yaitu menganalogikan suatu hukum kepada hukum yang lainnya dengan ilat yang ada pada hukum itu, alasan hukumnya, ya. Barulah ketika yang ketiga ini dia yakini dengan metode yang tiga ini bisa menghasilkan produk hukum Islam, ya. Lalu apa produk hukum Islam yang dihasilkan dari pemikiran Hazairin? Yang pertama itu adalah beliau menyamakan kedudukan anak perempuan dengan anak laki-laki.
Beliau juga memasukkan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adik-adik semua. Bayangkan bila ada seseorang anak yang seharusnya ayahnya itu dapat warisan dari kakeknya si anak ini, tapi gara-gara ayahnya sudah meninggal, lalu kakeknya itu tidak mewarisi ayahnya, padahal si anak kecil ini dia hidupnya masih susah, ya, butuh uang, butuh biaya hidup. Tapi gara-gara ayahnya meninggal duluan, maka pada saat kakeknya wafat, dia tidak mendapatkan warisan itu. Makanya itu, dari situ Hazairin mengkonsepkan yang namanya ahli waris pengganti. Itu dia. Paham ya sampai sini ya? Jadi itu tadi 3 metodenya. Sudarlun, 5 pelanggar syariat Islam terdiri dari 4 laki-laki dan seorang wanita di Kabupaten Aceh Besar menjalani hukuman cambuk atau ukubat yang berlangsung di halaman Masjid Agung Al-Munawarrah, Kota Janto, Aceh Besar, Jumat 18 Februari 2022. Kelima terhukum yakni Rahmat Ilham dijatuhi ukubat cambuk sebanyak 20 kali dikurangi masa penahanan 4 bulan menjadi 16 kali cambuk. Terbukti melanggar pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 2014 tentang hukum jinayat. Kemudian terhadap terpidana Cutrima Andam dijatuhi ukubat cambuk sebanyak 70 kali dikurangi masa penahanan 4 bulan menjadi 66 kali cambuk dan terbukti melanggar pasal 25 ayat 1, pasal 15 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 2014 tentang hukum jinayat. Keduanya ditangkap di kawasan Gampung Cadik, Kecamatan Baitussalam oleh warga pada pertengahan 2021 karena mesum. Selanjutnya kepada 3 terpidana lainnya yaitu Mustaqim dijatuhi ukubat cambuk sebanyak 35 kali dikurangi masa penahanan 5 bulan menjadi 30 kali cambukan. Terbukti melanggar pasal 20 Kanun Aceh nomor 6 2014 tentang hukum jinayat. Lalu Irwan dijatuhi ukubat cambuk sebanyak 10 kali dikurangi masa penahanan 2 bulan menjadi 8 kali cambuk. Kemudian Zulfikar dijatuhi ukubat cambuk sebanyak 10 kali dikurangi masa penahanan 2 bulan menjadi 8 kali cambuk. Kedua orang ini terbukti melanggar pasal 18 Kanun Aceh nomor 6 2014. Oke, baik, silakan didiskusikan. Ya. Dicari jawabannya. Ya. Oke, diskusinya sudah selesai. Sekarang kalian silahkan saling berhadap-hadapan untuk memaparkan hasil diskusinya, ya. Disusun deh ininya, kursinya saling berhadapan begini. Nah, sekarang berbeda, bikin gini. Satu kemari, satu ke sini ya, biar dampak kamera ya kan. Oke, silakan yang lain ada dari yang pro. Ya, silakan. Jadi ini juga sesuai dengan metodologi Mazhab Nasional milik Hazairin yang mengatakan bahwa kita harus merujuk langsung kepada Al-Quran. Nah, kita kan udah tahu nih bahwa di dalam Al-Quran dan hadis memang sudah didapati hukuman cambuk seperti ini. Jadi itu sesuai dengan yang ada di Al-Quran dan hadis. Oke, baik. Pendapat kami sebagai tim kontra karena menurut kami itu hukuman cambuk itu tidak sesuai dengan kondisi sosio-historis yang ada di bangsa Indonesia. Izin menambahkan, Pak? Iya, silakan. Jadi kami di sini memakai teori pribumisasi hukum Islam yang digagas sama Abdurrahman Wahid, Presiden keempat kita. Kasus cambuk ini kan merupakan hukum yang dari Arab kan. Itu nggak bisa pribumisasikan di Indonesia karena itu adat Arab bukan adat kita Indonesia gitu. Kalau dikatakan bahwa hukuman cambuk itu tidak diterima, sedangkan di Indonesia itu sendiri ada hukuman tembak mati, dan itu terlaksana hukuman mati tersebut. Lalu dengan hukuman yang tidak sampai mati ini kenapa tidak bisa diterima gitu Pak? Jadi misalkan tuh gimana kalau yang ngelakuinnya itu anak yang masih baru beranjak dewasa, itu kan akan menimbulkan efek psikologis yang luar biasa bagi mereka nih. Mungkin juga ada teman saya yang ingin menambahkan. Jadi kan hukuman yang tembak mati itu kan untuk orang yang membunuh. Kalau kita dibilang membunuh, itu kita ngambil nyawa orang lain. Kalau kita compare, kita bandingkan sama pacaran, nggak apple to apple dong, nggak fair.
itu nggak apple to apple, karena hukuman tembak mati itu untuk orang yang membunuh, ada nyawa yang diambil, gitu Pak. Bukan kayak orang pacaran, nggak ada yang diancam di sini, nggak ada yang dirugikan di sini. Kayak gitu Pak. Berarti si Irni tadi dia menjelaskan bahwa itu tidak bisa disamakan karena orang pacaran nggak ada yang jadi korban yang mati kan gitu. Nah, sementara dia tadi yang hukuman dia dibunuh, ditembak itu biasanya kalau seperti teroris gitu ya, dia membunuh banyak orang, nah makanya dia ditembak seperti itu ya. Baik adik-adik semua, jadi sekarang Bapak ambil suatu kesimpulannya dari studi kasus ini ya. Jadi sebenarnya adik-adik semua, hukum cambuk di Konon Aceh itu bisa saja dilaksanakan dengan cara si pemimpin atau si pembuat hukumnya itu, dia bisa terlebih dahulu memastikan bahwa masyarakat yang ada di sana bisa menerima hukum itu. Gitu. Berarti apa langkahnya yang dibuat? Diedukasi terlebih dahulu. Ya, diedukasi terlebih dahulu. Nah, ketika dia sudah diedukasi, maka pada saat itu pemimpin memposisikan, mengkondisikan agar masyarakat yang ada di sana bisa menerima hukum yang akan dibuat itu tadi. Oke? Ya, sekarang mungkin dalam perkuliahan kita ini, pertemuan 11 ini udah selesai diskusinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan adik-adik semua? Saya Pak. Nah, ada yang kurang paham. Lalu bagaimana dengan ketentuan hukum yang ada pada kompilasi hukum Islam? Ya. Saya dengar kan hukum itu tidak diadopsi hanya dari satu mazhab saja. Ya. Misalnya pada hukum perkawinan yang ada di Indonesia, Pak. Oh iya, jadi hukum perkawinan yang ada di Indonesia itu tidak diambil dari satu mazhab saja, ya. Ini sama seperti tadi metodenya si Hasbi As-Siddiqi, ya. Dia menjelaskan bahwa kita di dalam pengambilan hukum itu kita jangan hanya ambil semua, jangan ambil satu pendapat aja, Syafi'i aja atau Hanafi aja, melainkan diambil dari yang banyak kita gabungkan mana yang lebih maslahat untuk orang Indonesia. Salah satu contoh nih adik-adik semua. Di mazhab Syafi'i, kalau orang menikah itu, dia nggak wajib dicatat. Tapi kita di Indonesia, kalau kita mau menikah, wajib dicatat. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i. Nah, itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhabnya Syiah sebenarnya. Nah, itu diambil karena apa? Untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kita. Apalagi orang Indonesia kan banyak yang kawin lari ya kan. Nah, habis menikah dia nggak bertanggung jawab sama istrinya. Kalau tidak dicatat nanti maka ketika istri menuntut tidak ada bukti. Nah, maka dari itu lebih mendatangkan kemaslahatan. Sama seperti kalimat yang diucapkan suami. Sigot taklik ketika dia menikah. Nah, dia berjanji itu tidak menyakiti istrinya begini begitu ya. Tapi kalau nikah hanya sekedar akad saja, wah enak banget tuh laki-laki. Nanti ya nggak cocok sikit sama istrinya, bermain kasar dia dengan segala macam tingkah lakunya, nah itu tidak dibenarkan. Maka itu mendatangkan kemaslahatan ketika kita menganalisis, mengkomparasikan pendapat-pendapat itu untuk mengambil yang terbaiknya. Oke, paham? Nah, ada lagi? Ya. Sebelumnya Bapak mengatakan bahwa suatu tradisi maupun acara di suatu bangsa itu tidak boleh tidak seharusnya mengikuti dari bangsa lain. Lalu bagaimana di Indonesia masih terdapat tradisi seperti tahlilan, perwiritan, itu kan masih banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia pada saat ini. Jadi sebenarnya tahlilan, wiritan itu adik-adik semua justru itu budayanya orang Indonesia. Kenapa? Ya, ini pengalaman Bapak ya, pada saat Bapak berkuliah, waktu S1 dulu di Hadramaut, itu Bapak tidak mendapati orang-orang yang wiritan kalau malam Jumat. Jadi wiritan itu sebenarnya substansinya apa? Substansinya adalah orang-orang yang mau bersilaturahim. Hanya saja bersilaturahim, mendatangi ke salah satu rumah temannya, daripada hanya ngobrol-ngobrol aja, mending dia ngebaca ayat suci Al-Quran, baca sholawat, panjatkan doa, nah itu lebih baik. Jadi itu cara orang Indonesia mengimplementasikan prinsip itu tadi, bersilaturahim. Nah, begitu ya. Jadi seperti tahlilannya. Jadi tahlilan itu cara orang Indonesia untuk membacanya bersama-sama. Bukan dari tradisi Arabnya. Kalau tradisi Arabnya kan mereka baca aja itu, kirimkan doanya udah. Tapi kalau orang Indonesia tidak beramai-ramai, ada yang memimpinnya. Begitu. Paham? Oke, sampai sini
Bapak rasa sudah ya, kita lanjut. Di sini adik-adik semua ada kuis, ini silahkan di-scan. Dari sini kalian jawab pertanyaan, nanti akan Bapak nilai ya. Oke. Kita sampai kepada kesimpulan adik-adik semua ya, bahwa metodologi hukum Islam di Indonesia itu yang pertama latar belakangnya karena orang Indonesia ingin mengamalkan hukum Islam tanpa mengikuti tradisi yang di luar Indonesia. Kemudian tujuannya itu apa? Agar hukum Islam itu menjadi adaptif dan solutif terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Beberapa metodenya adalah metode fikih Indonesia, fikih mazhab nasional Hazairin, pribimusasi hukum Islam Abdurrahman Wahid, dan ada reaktualisasi hukum Islam Munawir Syazali. Kemudian beberapa produk hukumnya tadi sangat banyak, yang salah satunya adalah tidak ada kewajiban untuk mendirikan negara Islam, khususnya di Indonesia. Dan kemudian dalam dunia gender diperbolehkan peran publik perempuan. Oke, baik. Jadi adik-adik semua, kita sedikit merefleksikan perkuliahan ini, bahwa ini metodologi hukum Islam di Indonesia ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin mengamalkan ajaran agama, mengamalkan hukum-hukum, kita jangan hanya melihat dari kulitnya, tapi lihat dari substansinya atau esensinya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika ada orang-orang yang ingin mengakal-ngakali hukum ya, atau mengolah-olah hukum, membolak-balikkan hukum, kita tidak terperdaya atau tidak ikut terbolak-balik dalam tipu daya mereka itu ya. Kenapa? Karena kita punya substansinya. Ini saja pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down.